Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ulang beberapa hasil kami diskusi dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Salah satunya pada diskusi tersebut itu adalah meningkatkan fruit set kelapa sawit. Meningkatkan fruit set kelapa sawit melalui peran dari Eradibius camerunicus. Nah, ini yang dibahas. Meningkatkan peran Eradibius camerunicus karena meningkatkan jumlah bunga jantan antesis. Nah, ini ada selalu kaitannya dari ketiga atau beberapa hal tadi yang saling berkaitan. Jadi hubungannya erat antara jumlah Eladibius dan bunga jantan antesis. Jadi interaksi itu biasanya begini. Kalau di sensus bunga jantan antesisnya itu 4-5, itu biasanya jumlah Eladibiusnya sekitar 20.000 Eladibiusnya per hektar. Sehingga nanti akan diperoleh fruit set sekitar 75%. Dan ini sudah menggambarkan hasil yang bagus dari fruit set tersebut dengan produksi yang optimal. Oleh karena itu, bagaimana caranya dari hasil diskusi tersebut adalah meningkatkan jumlah bunga jantan dari kelapa sawit. Tetapi jangan jantan saja, tapi jantan yang memang balance, yang seimbang antara bunga jantan dan bunga betina. Sehingga tujuan akhirnya penyerbukan menjadi sempurna. Nah, sempurna penyerbukannya secara kualitas maupun kuantitas tadi. Kalau kuantitas dalam hal ini adalah fruit set-nya. Bagaimana kita meningkatkan tadi cara-cara yang efisien dan bagus meningkatkan jumlah bunga jantan. Dan tentunya jumlah bunga jantan yang muncul pada tanaman kelapa sawit itu dipengaruhi dua hal yang utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dipengaruhi oleh varietas kelapa sawit tersebut. Ada beberapa varietas yang bersifat feminim misalnya, itu seks rasionya tinggi. Berarti jumlah bunga betinanya banyak, bunga jantannya kecil. Nah, misalnya seks rasio 98%, itu kan berarti bunga betinanya itu ya banyak, 98 menuju 100, yang 2% jantan. Ya. Ini berbeda dengan yang seks rasionya 75%. Nah, berarti bunga betinanya 75, 25%-nya bunga jantan. Jadi varietas juga mempengaruhi dari kemunculan keberadaan bunga jantan. Itu yang patut diperhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal, faktor lingkungan. Nah, dulu pernah kami jelaskan bahwa dengan stres tanaman akan memicu tumbuhnya bunga jantan kelapa sawit. Nah, jadi tanaman yang stres itu akan muncul bunga jantan. Nah, kemudian dari hal seperti ini kemarin dari diskusi dimunculkan bahwa apakah dengan membuat stres, salah satunya dengan perlukaan pada tanaman, nah itu akan
menimbulkan bunga jantan sehingga akan mampu mengatasi kekurangan bunga jantan untuk penyerbukan, kan begitu. Ini yang jadi beberapa tanaman yang mau dilukai, mau dibikin stres sehingga muncul. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut kemarin saya jawab bahwa memang benar itu tadi, tanaman yang stres itu akan muncul bunga jantan. Tetapi, ini ada tetapinya. Setelah saya ada penelitian yang saya pruning, ada yang 1 lingkar, 2 lingkar, 3 lingkar, itu membuat tanaman kan stres. Ya. Oleh karena itu, tetapi 2 tahun kemudian baru muncul, baru yang di stres ini bunga jantannya lebih banyak, kan gitu, lebih banyak. Tetapi kita meningkatkan produktivitas tadi, kan maunya yang cepat, yang pada tahun itu juga sehingga mempengaruhi, bukan 2 tahun ke depan lagi, kan gitu. Yang itu bisa dilakukan, tapi untuk yang 2 tahun ke depan. Tetapi juga patut dicatat bahwa untuk tanaman yang stres, itu bunga jantannya itu menghasilkan polen yang jumlahnya juga lebih sedikit daripada tanaman yang sehat. Nah, kemudian apalagi kualitasnya juga berbeda. Nah, daya kecambahnya, viabilitas maupun fertilitasnya juga di bawah 60% biasanya. Padahal kan syarat-syarat itu diperlukan bagi polen yang bagus, serbuk sari yang bagus. Jadi ada yang mencoba bahwa sekitar 1% ya kan, 1% itu atau 5 tanaman yang dibikin stres supaya muncul bunga jantan tadi. Tapi nanti efeknya mungkin ada, tapi tidak besar kali ya 2 tahun ke depan. Kemudian ada juga ide yang membuat tanaman super jantan yang memang keluar jantan terus, itu harus diteliti dan itu bisa ditanam tadi 1% atau 5% di kebun tersebut. Nah, ini kan ada pro kontra sehingga lebih baik yang balance saja Pak, yang memang sudah cukup dalam satu tanaman. Itu kan perlu diketahui, tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang monosius. Jadi bunga jantannya ada, bunga betinanya ada dalam satu tanaman. Nah, makanya kalau udah balance ya enak itu tadi, tidak memikirkan bunga jantannya, tidak memikirkan bunga betinanya, sudah hasilnya sudah optimal kan begitu. Jadi kesimpulan dari diskusi ini ya, melukai tanaman itu ya itu kan mengorbankan sekitar 1% atau 5 tanaman per hektar, itu tidak memberikan efek yang cepat pada penyerbukan kebun tersebut. Mungkin ada tapi kecil di 2 tahun ke depan. Nah, itu. Tapi juga mengorbankan yang 5 tanaman itu tadi. Ya, karena kalau itu tanaman yang balance tadi juga sudah lumayan, ada 5 tanaman yang menghasilkan buahnya juga ada polennya. Itulah bagaimana beberapa cara untuk meningkatkan jumlah polen. Jadi dari hasil diskusi ini sebetulnya tidak begitu disarankan sekali melukai tanaman itu supaya muncul bunga jantan. Begitu, karena dengan pertimbangan kualitas dan kuantitas polen yang dihasilkan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan informasi bagi pekebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.